Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai dengan hari ini kita semua masih bisa melanjutkan pembelajaran ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan menindaklanjuti bagian kedua dari gaya gerak listrik induksi ya. Pada bagian pertama kita sudah mempelajari bagaimana terjadinya gaya induksi pada kumparan yang mengalami perubahan flux magnetik dan terjadinya gaya gerak listrik induksi pada kumparan yang mengalami perubahan kuat arus ya. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari gaya gerak listrik induksi pada pengantar yang bergerak dalam medan magnet ya. Kemudian berikutnya adalah bingkai kumparan yang berputar dalam medan magnet, dan yang ketiga adalah pada transformator. Oke, kepada generasi muda, penggemar fisika dan peserta didik yang sedang menekuni fisika, mohon siapkan catatan ya untuk mencatat hal-hal yang penting ya pada materi gaya gerak listrik induksi bagian kedua ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada kata bijak dari beliau Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie ya. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. Nah, demikian apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Baiklah generasi muda, penggemar fisika dan peserta didik, marilah kita lanjutkan lebih fokus ya untuk mempelajari bagian pertama, yaitu penghantar yang bergerak dalam medan magnet. Oke. Gagal induksi juga terjadi pada penghantar yang bergerak dalam medan magnet. Sesuai prinsip ya, bahwa jika terjadi perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu luasan atau kumparan ya, maka akan terjadi gaya induksi. Kalau kita perhatikan pada loop gambar ya, saat penghantar bergerak ke kanan sejauh delta S ya, maka kalau gerakan pengantar ini dianggap gerak lurus beraturan, maka delta S ini kita sudah tahu merupakan perkalian antara besaran kecepatan dengan waktu ya. Sehingga dari besaran delta S ini, maka perubahan luas yang terjadi adalah perubahan luas sama dengan panjang pengantar kali delta S. Ya, ini. Nah, perubahan induksi magnetik yang terjadi adalah delta flux sama dengan B kali delta A. Ini ingat ya, bahwa pada pelajaran terdahulu nilai B adalah B kali A. Karena ini perubahan luas, maka otomatis mengikuti perubahan flux ya. Gagal induksi yang terjadi sesuai dengan rumusan yang ada adalah E sama dengan min delta flux per delta T, karena dianggap N-nya adalah 1 ya. Nah, kalau kita masukkan harganya ya, maka delta flux per delta T ini sama dengan B kali L kali V kali delta T banding delta T ya. Dan sesuai dengan aturan matematik, maka delta T ini bisa kita coret. Maka besarnya gagal induksi yang terjadi pada
Pengantar yang bergerak dalam medan magnet adalah sebesar B kali L kali V, dengan E adalah kegel induksi dalam volt, B induksi magnetik dalam Tesla, L panjang penghantar dalam meter, dan V kecepatan gerak penghantar ya. Oke ya. Nah, sesuai dengan hukum Lenz, penyebab timbulnya kegel induksi ini adalah penghantar yang bergerak ke kanan, maka muncul sesuatu yang melawan penyebabnya, yaitu gerakan ke kanan. Maka ke arah gaya magnetik atau gaya Lorentz adalah pada penghantar adalah ke kiri ya, ke kiri. Maka sesuai dengan aturan tangan kanan, arus induksi yang terjadi pada loop ini adalah dari bawah ke atas ya, karena induksi magnetnya masuk, gaya magnetiknya ke kiri. Silakan kalian ikuti aturan tangan kanan. Di situ akan terjadi arus induksi yang mengarah dari bawah ke atas. Oke, bagaimana? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk pemahaman itu, maka Bapak ini berikan soal ya. Perhatikan loop gambar di samping. Jika R 20 ohm ya, kemudian besar induksi magnetiknya 0,5 Tesla, panjang penghantar 40 cm, dan penghantar digeser ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan besar dan arah arus induksinya. Ya, cukup jelas. Pertama kalian tulis semua data besaran ya, untuk memudahkan nanti memasukkan data. Jawab R 20 ohm, kemudian L nya 40 cm, V nya ini 20 meter per sekon, dan B nya 0,5 Tesla. Jangan lupa ya kalian, besaran yang satuannya belum SI dijadikan SI, seperti L 40 cm jadikan SI satuan internasional maka 0,4 meter, sedang yang lain sudah dalam satuan internasional ya. Tidak asing dari hukum Ohm, maka I sama dengan tegangan, dalam ini tegangan induksi banding dengan hambatannya ya, maka 0,5 kali 0,4 kali 20 banding 20 ya, maka ditemukan 0,2 ampere arah arus dari bawah ke atas ya. Oke, generasi muda penggemar fisika dan peserta didik ya yang sedang belajar fisika, kita lanjutkan sekarang kegel induksi pada penghantar yang bergerak dalam medan magnet yang berputar ya, atau bergerak ya. Perhatikan rangkaian loop gambar di samping ya. Besar flux magnetik maksimal ya, kita ketahui bahwa flux sama dengan B kali A. Besar flux sesaat adalah flux sama dengan B kali A kosinus sudutnya ya, karena berputar ya, maka setiap saat dia menempuh sudut tertentu ya, dimana theta adalah bisa dicari dari kecepatan sudut atau omega kali waktu putar ya. Karena perubahan fluxnya merupakan fungsi, ingat ya kemarin ya, kalau fungsi bagaimana, maka besar GGL yang terjadi adalah E sama dengan minus N turunan ya dari fungsi flux dt. Maka min N D B kali A cos theta banding dt. Nah, secara matematik ini theta tadi sudah diinformasikan omega t, maka D BA cos omega t ya, dt. Nah, turunannya daripada cos omega t adalah min cos omega t, dan faktor B kali A ini bisa dikeluarkan dari fungsi turunan ya, karena dia konstanta ya. Maka hasil turunannya menghasilkan ya
Geger induksi pada bingkai kumparan yang berputar dalam medan magnet adalah jumlah lilitan N kali besar induksi magnet B kali luas bingkai kali kecepatan sudutnya sinus omega T. Jika sinus omega T sama dengan 1 ya, jika sinus omega T sama dengan 1, maka geger induksi mencapai harga maksimal. Dengan demikian harga maksimalnya adalah NPA omega ya. Dengan E geger induksi dalam volt, P induksi magnet dalam Tesla atau Weber per meter persegi ya, N jumlah lilitan, A luas bingkai kumparan dalam meter persegi, omega kecepatan sudut putar dalam radian per sekon. Di sini diberi catatan bingkai kumparan yang berputar dalam medan magnet inilah yang diaplikasikan sebagai dasar pembuatan generator ya. Jadi aplikasi teknologinya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Dari fungsi keluaran tegangan geger induksi ini, maka nampak bahwa geger induksi yang dihasilkan mempunyai tegangan keluaran sebagai fungsi sinus ya, fungsi sinus. Dari grafik terlihat tegangan keluaran generator AC nilainya selalu berubah-ubah dalam interval Emax sampai dengan minus Emax tergantung fungsi sinusnya ya. Ya. Oke, untuk memahami konsep ini kita ikuti soal berikut. Sebuah bingkai kumparan ukuran 10 cm kali 20 cm terdiri dari 100 lilitan berputar dalam medan magnet 0,5 Tesla dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon. Tentukan A GGL maksimum, B GGL saat sudutnya 30 derajat. Oke. Saya kira soal ini tidak ada masalah yang berarti ya. Hanya kalian perlu teliti, cari luasnya dulu ya, tulis besarannya. Luasnya tentunya 10 kali 20 ya, 200 cm persegi, jadikan meter persegi, 2 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. N-nya 100, B-nya 0,5 Tesla, omeganya adalah 50 radian per sekon. Maka E maksimalnya sudah dipahami ya tadi ya. E maksimalnya berharga NBA omega. Tinggal dimasukkan saja 100 kali 0,5 kali 2 kali 10 min 2 kali 50. Ini ditemukan 5 volt ya. Nah, sesuai dengan fungsi tadi, persamaan tadi, untuk menjawab B nggak ada masalah ya. Setelah ditemukan E maksimalnya, maka E saat sudutnya 30 derajat, E sama dengan E max sin theta 5 kali sin 30 derajat sama dengan 5 kali setengah 2,5 volt ya. Ini nggak ada masalah ya. Oke, baiklah generasi muda penggemar fisika dan para pembelajar fisika, kita akan lanjutkan geger induksi pada transformator. Kita artikan dulu apa itu transformator ya. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik, bisa dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil ya tegangannya ya. Prinsip kerja transformator adalah geger induksi, maka bagian primer trafo atau transformator ya harus dihubungkan dengan sumber arus yang berubah-ubah. Contohnya adalah sumber arus bolak-balik atau alternating current atau AC ya. Ada dua jenis transformator. Yang pertama transformator step up, adalah trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan, dan yang kedua adalah transformator step down, adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Pada trafo ideal ini, di mana trafo ideal ini dianggap tidak ada energi listrik yang hilang, berlaku
Satu, daya listrik primer sama dengan daya listrik sekunder, atau tegangan primer kali arus primer sama dengan tegangan sekunder kali arus sekunder. Kemudian yang kedua, berlaku perbandingan tegangan primer banding tegangan sekunder sama dengan jumlah litian primer banding jumlah litian sekunder. Inilah konsep daripada transformator ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk memahami ini diberikan soal ya. Sebuah transformator pada bagian primernya ya, transformator mempunyai bagian primer ini 100 litian. Jika bagian primer dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt, tentukan jumlah litian sekundernya ya, agar tegangan keluaran atau tegangan sekundernya itu 55 volt ya. Seperti biasa kita data dulu jumlah litian primer 100, tegangan primernya 220 volt, tegangan sekundernya 55 volt. Berapa jumlah litian sekunder? Ya, kita gunakan saja. Ini soal masih sangat sederhana ya. Karena datanya, maka gunakan perbandingan tegangan sama dengan perbandingan lilitan ya. 220 dibanding 55 sama dengan 100 banding lilitan sekunder ya. Atau kalau dihitung ya, ini tidak asing lagi kalian ya, jumlah litian sekunder adalah dihitung ketemu 25 lilitan ya. Ini enggak ada masalah ya. Oke. Kemudian pada transformator tidak ideal ya, tak ideal ya, artinya ada energi listrik yang berubah jadi kalor ya. Maka pada trafo ideal ini dikenal apa yang dinamakan dengan efisiensi trafo ya. Pada trafo tak ideal ini berlaku satu, efisiensi kali daya listrik primer sama dengan daya sekunder. Maka efisiensi kali tegangan primer kali arus primer sama dengan V sekunder kali arus sekunder ya. Dimana Nu itu adalah efisiensi trafo dalam persennya. Kemudian berlaku juga perbandingan tegangan primer banding tegangan sekunder lah sama dengan jumlah litian primer banding jumlah litian sekunder ya. Jadi konsep ini tolong dicatat dan jangan sampai lupa. Kita akan lihat contoh soalnya. Sebuah transformator ya, step up pada bagian primernya mempunyai tegangan 25 volt dan bagian sekundernya 220 volt. Jika bagian sekundernya dihubungkan dengan lampu 50 watt 220 volt, jadinya lampu ini sesuai dengan tegangan keluarannya ya. Dan efisiensi trafo 80%, tentukan kuat arus kumparan primer ya. Jadi kuat arus yang melewati kumparan primer. Oke, seperti biasa kita data besaran-besaran yang ada dalam soal. Jumlah litian primer 100, jumlah atau tegangan primernya 25 volt, tegangan sekundernya 220 volt. Tentukan atau daya sekundernya diketahui ya, 60 watt ya, 60 watt. Efisiensi 80%, tentukan arus sekunder ya. Sesuai dengan konsep tadi bahwa efisiensi kali daya primer sama dengan daya sekunder, maka tinggal masukkan saja itu ya, 0,8. Kemudian daya sekundernya itu watt ya, 50 dibanding 25 kali arus primer ya. Nah, kalau ini urusan matematika biasa ya, saya kira nggak ada masalah ya. Dihitung arus primernya 50 banding 25 kali 0,8 ya, atau 50 banding 20, ditemukan 2,5 ampere ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan ini atau kajian Gekla induksi bagian 2 ini, kalian coba untuk mengerjakan ya, karena belajar yang terbaik ini adalah mengerjakan. The best learning is I do, I understand ya. Soal pertama, perhatikan gambar seperti pada soal contoh soal nomor 1 di atas ya.
Jika R 40 ohm, besar induksi magnetnya 0,8 Tesla, panjang pengantar 50 cm, dan pengantar digeser ke kanan dengan kecepatan 40 meter per sekon. Tentukan besar dan arah arus induksinya ya. Ini nggak asing lagi, kalian coba dilatih ya untuk memahami konsep yang baru saja kalian pelajari ya. Kemudian yang kedua, sebuah bingkai kumparan ukuran 10 cm x 20 cm terdiri dari 100 litan berputar dalam medan magnet 0,5 Tesla dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon. Tentukan A GGL maksimum, B GGL saat sudutnya 30 derajat ya. Saya kira ini tinggal mengaplikasikan saja persamaan-persamaan yang ada ya. Nomor 3, sebuah transformator pada kumparan ini mempunyai litan 200. Jika bagian primer dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt, ini tentukan jumlah litan sekundernya ya, agar tegangan keluaran 110 volt. Jadi trafo ini memiliki jumlah kumparan primer 200 ya. Kalian cari adalah tegangan, tentukan ya jumlah litan sekundernya ya. Jika tegangan keluarannya atau tegangan sekundernya 110 volt ya. Yang keempat, sebuah transformator step up pada bagian primer mempunyai tegangan 110 volt dan bagian sekundernya 220 volt. Jika bagian sekundernya dihubungkan dengan lampu 60 watt 220 volt ya, dan efisiensi trafo 90%, tentukan kuat arus kumparan primernya. Oke, ini tugas yang saya kira akan membantu kalian untuk memahami konsep yang baru saja dipelajari. Oke ya, selamat belajar. The best learning is I do, I understand. Oke, para generasi muda penggemar fisika dan para peserta didik yang sedang belajar fisika, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya, di materi arus bolak-balik. Apa ingat kembali dari kata bijak Profesor Dr. B.J. Habibie, belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. Oke, selamat belajar, sukses buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.